kita meyakini adanya hari kematian, tetapi persiapan tidak ada. Persiapan tidak ada. Seakan-akan keyakinan tersebut tidak akan mendatangi kita. Seakan-akan kematian tersebut adalah sesuatu yang diragukan. Kalau kita yakin bahwasanya ada kematian di mana kita akan dimatikan oleh Allah, kemudian dibangkitkan, diminta pertanggungjawaban, akan dihisab. Di situ ada balasan surga atau neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok di surga, sekelompok di neraka. Seharusnya kita persiapan, ya. Seharusnya kita persiapan. Tapi kenyataannya bahwasanya keyakinan tersebut seakan-akan adalah suatu keraguan. Makanya disebutkan dalam riwayat ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala berkhutbah, kemudian dia mengatakan, sungguhnya kita ini akan meninggal, kemudian akan dibangkitkan, ya. Jika kita mengingkari hal tersebut, innalah halka, kita akan binasa. Tapi kalau kita meyakini hal tersebut, bahwasanya kita akan mati, kemudian dimintai pertanggungjawaban, kemudian diberikan balasan, kalau kita yakin innalah hamqa, sungguhnya kita ini semua orang-orang pandir. Kemudian dia turun dari mimbarnya. Apa maksud Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ketika dia mengatakan kalau kita enggak yakin dengan hari kebangkitan, maka kita akan binasa, maksudnya kita akan kekal di neraka. Tapi kalau kita yakin kita akan meninggal dan akan dibangkitkan, sementara kondisi kita seperti ini, innalah hamqa, sungguhnya kita ini orang-orang pandir. Kenapa? Karena konsekuensi keyakinan tersebut tidak terwujudkan. Tidak terwujudkan. Artinya kita tidak beramal soleh sebagaimana yang seharusnya. Kita masih melakukan maksiat yang kita tahu kita bakalan binasa gara-gara maksiat tersebut. Maka kita ini benar-benar orang pandir, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kemudian beliau turun dari mimbar beliau. Dan inilah kondisi kita yang sekarang kita jalani. Kita yakin bahwasanya kematian itu pasti datang. Kita tahu bahwa itu adalah kondisi yang sangat berat dihadapi oleh seorang manusia. Ya. Kalau kita sakit aja kita takut, ya. Kalau kita berpisah dengan keluarga dalam waktu sebentar aja kita sedih, bagaimana lagi dengan kematian? Bagaimana lagi dengan kematian yang sakaratul maut, yang sakitnya luar biasa, kemudian perpisahan yang tiada kembali lagi dari keluarga, tentu kondisi sangat berat, ya. Seharusnya, dan kita yakin bahwasanya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita tidak bermaksiat, harusnya. Dan seharusnya kita tidak malas beramal soleh, harusnya demikian. Tapi lisanul hal, kondisi kita menunjukkan kita tidak meyakini hal tersebut. Mau bilang saya yakin, tapi konsekuensinya tidak ada. Maka benarlah perkataan Hasan al-Basri, ma ra'aitu yaqinan la syakka fihi asbaha bi syakkin la yaqina fihi. Aku tidak pernah melihat satu keyakinan yang tidak diragukan, sekarang malah menjadi keraguan yang tidak ada keyakinan sama sekali. Dan benar perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, kalau kita beriman kita bakalan mati, kemudian dibangkitkan, kemudian dibalas, innalah hamqa. Sungguh kita ini adalah orang-orang yang pandir, kita semua. Kita ini orang pandir. Ini Umar bin Abdul Aziz, orang yang soleh, dia mengatakan dirinya pandir dan yang lainnya. Bagaimana dengan kita? Lihatlah keseharian kita. Waktu kita terbuang-buang, amal soleh sedikit, kemudian mata tidak dijaga melihat yang haram, kita dengar seenaknya apa yang kita mau dengar, ya. Dan seterusnya. Ya. Lihatlah bagaimana kondisi para wanita yang masih tersibukkan dengan dunia mereka, masih belum menjadi wanita salehah terhadap suami-suami mereka. Lihatlah bagaimana para suami yang kurang perhatian terhadap keluarga, padahal dia tahu bahwasanya dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang anak dan istrinya. Oleh karenanya, ini semua yang akan kita sampaikan adalah untuk mengingatkan kita semua, saya pembicara dan juga para audiens, para hadirin, untuk benar-benar mempersiapkan diri bertemu dengan hari tersebut. Ya. Kalau kita baca bagaimana para salafus saleh, mereka benar-benar persiapan untuk bertemu dengan hari tersebut. Ya. Sehingga dikatakan salah seorang perawi hadis, ya, saya lupa namanya, tapi dalam biografinya disebutkan, ya, dikatakan si fulan ini, ya, saya lupa Mansur bin Zadan atau siapa namanya, nanti bisa dicek, ya, rahimahullahu taala. Disebutkan beliau ini idza kana al-malakul maut indal bab, kalau seandainya malaikat maut ada di pintu rumahnya dan ingin mencabut nyawanya, dia tidak bisa nambah amal solehnya. Dia tidak bisa menambah lagi amal solehnya. Dia benar-benar persiapan full, sehingga tidak ada lagi waktu untuk tidak beramal soleh. Semua detik-detik yang dia lewati semuanya adalah amal apa? Soleh.
Sehingga kalau ada malaikat datang dia tidak bisa lagi berkutik. Mau tambah apa lagi? Sudah selesai. Semua yang dia lakukan, kegiatan yang lakukan, dari bangun tidur sampai tidur kembali semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang saya baca biografi salah seorang ulama, luar biasa bagaimana persiapannya. Ya. Demikian juga kita ulama sekarang aja, ulama yang kita lihat langsung bagaimana mereka benar-benar waktu mereka benar-benar berharga. Ya, tidak ada waktu-waktu terbuang. Tidak waktu-waktu terbuang. Benar-benar mereka menghabiskan waktu untuk persiapan hari akhirat. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala disebutkan biografinya, dia merasa kekurangan waktu sampai ketika dia melewati orang-orang yang sedang jagongan, orang-orang Arab minum kopi, ngobrol sana ngalur ngidul, dia mengatakan seandainya saya bisa beli waktu kalian, saya akan beli waktu kalian. Kenapa? Dia merasa persiapan masih kurang, butuh waktu lebih untuk bisa persiapan bertemu dengan hari yang dijanjikan tersebut. Syekh Abdul Razak hafizahullah pernah cerita sama saya tentang Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah, sudah meninggal dunia. Beliau mengatakan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid ketika kalau ketemu, lihat keseriusan dalam wajahnya. Ya, bahwasanya seakan-akan ada proyek-proyek akhirat yang banyak di hadapan dirinya, sehingga dia benar-benar selalu serius untuk hari akhiratnya. Untuk hari akhiratnya. Dan kita lihat bagaimana Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala benar-benar waktu beliau manfaatkannya. Di pesawat beliau baca Quran, bahkan naik helikopter beliau baca Al-Quran. Kemudian bahkan ketika di MRI beliau juga baca Al-Quran. Bahkan tatkala sedang berobat beliau juga baca Al-Quran. Masya Allah ya. Waktu benar-benar berharga bagi mereka karena mereka tahu bahwasanya hari tersebut akan tiba. Nah itu seharusnya kita juga rasakan. Kita ini semakin bertambah umur kan. Bertambah umur. Kita introspeksi diri, coba kita 20 tahun lalu atau 10 tahun lalu dengan sekarang. Kalau masih sama saja berarti kita ini nuntut ilmu percuma, nggak ada progres dalam keseharian kita. Baik bapak maupun ibu-ibu. Kalau udah ngaji lama, udah jilbabnya sudah besar, kemudian sudah bercadar, harusnya kehidupan mulai semakin menuju kepada akhirat. Ada progres, mulai semakin banyak baca Al-Quran. Ya, mulai mudah untuk bersedekah. Ya. Mulai bangun malam untuk sholat malam. Harusnya demikian. Mulai tidak sembarang berbicara, ngalur ngidul. Mulai mengurangi pertemanan. Ya, karena hari yang dijanjikan tersebut semakin dekat, keyakinan tersebut semakin mendekat. Ya. Tapi kalau kita nuntut ilmu 5 tahun, 10 tahun, udah ngaji lama, tidak ada perubahan, ini masalah berarti. Masalah ya. Bisa jadi niat kita nuntut ilmu bermasalah. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, kalau ada ilmu tidak menambah ketakwaan, famadkhul, maka ketahuilah bahwasanya ilmu tersebut yang menuntut ilmu niatnya terkontaminasi, niatnya enggak beres. Sehingga tidak membuahkan keimanan, tidak membuahkan ketakwaan, ya. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita duduk bareng-bareng di pagi hari ini dalam rangka untuk saling mengingatkan atas kekurangan-kekurangan kita yang sudah kita lakukan selama ini. Kita bermuhasabah, evaluasi lagi bagaimana kondisi saya. Seandainya saya dipanggil oleh Allah sekarang, apakah saya sudah siap atau tidak, ya. Kalau kita belum siap, segera perbaiki diri. Apakah kita ridha kalau Allah cabut nyawa kita sekarang dengan kondisi sekarang? Apakah kita ridha, siap dan balasannya sesuai dengan kondisi kita sekarang? Kalau ridha, alhamdulillah. Kalau belum ridha, segera perbaiki diri. Taib, sementara kematian pasti mendatangi kita, Tapi kita baca dalam surat Al-Qiyamah dari ayat 26 ya, dan seterusnya sampai akhir surat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla idza balagatit taraqi." Kalla di sini ada dua tafsiran, ada artinya bantahan terhadap sebelumnya,
ya, ada artinya haqqan, ya, haqqan, ya. Ya. Ada yang mengartikan bahwasanya kalla, ya, idza balagatit taraqi, yaitu sekali-sekali tidak apa yang kalian persangkakan wahai manusia, bahwasanya tidak ada hari kiamat, ya, yang di mana kalian lebih mendahulukan kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, kalian mencintai perkara yang disegerakan, maksudnya kenikmatan dunia, wa tadharunal akhirah, dan kalian meninggalkan akhirat, maka kalian salah. Maka akan ada hari di mana balagatit taraqi, idza balagatit taraqi, ketika ruh sudah sampai di taraqi. Taraqi itu ini, turquwah ini. Apa nih? Selangkangan ya? Bukan kerong, bukan. Selangkangan yang ini. Selangkangan. Ini taraqi itu ini, bukan kerongkongan ini. Yang tulang di ini nih. Ini apa namanya ini? Enggak ada. Bahasa Indonesia enggak ada, bahasa Jawa enggak apa-apa. Ini apa namanya ini? Inilah. Selangkangan kan? Selangka. Ya. Tulang selangka. Ya. Itu namanya turquwah, ya. Jamaknya taraqi. Ya, artinya jika ruh sudah mencapai di kerongkongan, yaitu melewati dua tulang ini yang mengitari leher. Kalla idza balagat. Balagat di sini ta'nif, kembali kepada sesuatu yang sudah ma'ruf, yaitu Allah berfirman, kalau kita artikan haqqan, sungguh benar-benar. Idza balagatit taraqi, ketika dia telah sampai kepada kerongkongan. Dia di sini maksudnya adalah ruh. Meskipun Allah tidak sebutkan sebelumnya, ya, tetapi sudah dipahami maknanya, ya. Kalau audiens sudah mengerti, dikatakan dia, orang sudah mengerti, maka tidak perlu disebutkan sebelumnya. Seperti firman Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami telah menurunkannya. Ini kembali ke siapa? Maksudnya Al-Quran sudah jelas. Ya, tidak perlu disebutkan sebelumnya, tapi orang sudah pahamnya. Di sini maksudnya apa? Al-Quran. Sungguhnya kami menurunkannya, ya, ketika di malam Lailatul Qadar. Ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, hatta tawarat bil hijab, sampai akhirnya tenggelam, maksudnya matahari. Meskipun matahari tidak disebutkan sebelumnya. Jika audiens sudah mengerti, maka tidak harus disebutkan sebelumnya. Seperti dalam ayat ini, ya, Allah mengatakan, kalla idza balagatil hulquma. Sungguh benar-benar akan terjadi idza balagatil hulqum, ketika dia mencapai kalla idza balagatit taraqi, ketika dia telah mencapai ke tulang selangka, ya. Maksudnya dia di situ adalah ruh. Dan demikianlah ruh ketika proses akan keluar meninggalkan jasad ini, maka dari atas, keluar dari sini. Makanya disebutkan innar ruha idza kharajat tabi'ahal basar. Sungguhnya ruh kalau sudah keluar maka mata mengikuti. Sehingga proses keluarnya ke atas sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Berarti ruh dari bawah naik siap untuk keluar dari atas. Wa qila man raq. Ini maksudnya kematian, ya. Dia menjelang kematian. Wa qila man raq, maka dikatakan siapakah yang raqin. Raqin di sini juga ada dua tafsiran, ya. Tafsiran pertama, raqin maksudnya man yarqi, yaitu siapa yang meruqyah atau siapa yang mengobati. Siapa yang bisa mengobatiku. Ketika seorang akan tahu dia dalam kondisi parah, dia berusaha mencari orang-orang yang bisa menyembuhkannya. Kalau dia punya uang, dia akan habiskan mencari dokter yang terhebat yang untuk bisa menyembuhkannya. Atau ada yang meruqyahnya supaya dia bisa sembuh. Usaha yang dia lakukan semaksimal mungkin. Dan itulah yang kita ketahui dari orang-orang yang memiliki uang, memiliki kekuasaan, ketika dia sakit parah, dia akan berusaha mencari orang yang menyembuhkannya. Berapapun dia bayar, dia akan bayar. Yang penting dia bisa sembuh. Tapi kali ini dia tidak bisa sembuh. Kalau sebelum-sebelumnya, mungkin dia bisa sembuh. Mungkin dia melewati kondisi-kondisi sulit dan dia bisa berhasil melewati kondisi tersebut. Kali ini tidak bisa. Kali ini tidak bisa. Kalau sudah tiba ajal dan ruh akan keluar, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Wa qila man raq, maka dia katakan siapa yang bisa menyembuhkan? Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Ini pendapat pertama, menunjukkan lemahnya manusia, tidak kemampuan manusia ketika telah datang kematian. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siapapun dia. Mau raja, mau panglima, mau jenderal,
mau orang jago, bertubuh kekar, jika datang kematian maka selesai, ya, maka selesai. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kalian akan dikejar oleh kematian meskipun kalian berada di benteng yang kokoh, di bangunan yang tinggi. Meskipun kalian dijaga oleh ribuan bodyguard, dijaga oleh ya orang-orang yang hebat dengan senjata yang lengkap, namun jika kematian telah datang percuma. Mau sembunyi dimanapun maka akan datang kematian. Ya, makanya ketika datang malaikat maut kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Daud alaihissalam, maka Nabi Daud bertanya, siapa engkau? Ya, maka dia mengatakan, aku adalah malaikat yang ya tidak takut kepada para raja, ya, dan tidak ada penghalang yang bisa menghalangiku. Ya. Kata Nabi Daud, idzan anta malakul maut. Kalau gitu engkau adalah malaikat maut. Ya. Ya. Yang raja-raja tidak bisa selamat darinya dan tidak ada penjaga yang bisa menghalanginya. Itu adalah malaikat maut. Kemudian Nabi Daud alaihissalam pun dicabutnya nyawanya oleh malaikat maut. Jadi seorang kemanapun dia pergi, ya, maka akan dikejar oleh kematian. Ya. Dan cerita seperti ini banyak. Ya. Di antara cerita nyata yang saya dengar langsung, ya, ada seorang ketika musim COVID, dia benar-benar menghindar dari COVID. Tidak pernah keluar dari rumahnya. Maka serangan COVID pertama dia di rumah, tidak pernah berinteraksi dengan siapapun. Maka dia selamat. Ketika serangan kedua Delta, dia pun selamat. Dia tidak pernah keluar dari rumahnya. Benar-benar tidak mau keluar dari rumah. Ketika datang musim Omikron, qadarullah mungkin dia menganggap ringan, rumahnya mau direnovasi. Akhirnya dia pergi ke hotel. Di hotel dia kena Omikron dan dia meninggal akhirnya. Ya, dia meninggal akhirnya, ya. Kalau datang kematian maka tidak ada yang bisa menghindar. Bahkan yang lebih menakjubkan, Allah menyebutkan kematian itu bukan hanya mengejar, bahkan dari depan dia menghadang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah bahwasanya kematian yang kalian lari darinya fa innahu mulaqikum, dia akan datang dari depan. Jadi mau kita lari kemanapun, dia bukan mengejar dari belakang saja, bahkan dia menghadang dari depan. Terus bagaimana cara kita mau selamat? Dari belakang dia bisa kejar, dari depan tiba-tiba dia muncul di depan kita. Kalau sudah tiba saatnya maka tidak ada yang bisa selamat, tidak ada yang bisa lolos. Lihatlah orang ini, Allah mengatakan ketika balaghatil taraqi, ketika ruhnya sudah sampai di kerongkongannya atau di selangkanya, wa qila man raq, maka dia mengatakan siapa yang bisa menyembuhkan? Enggak ada lagi. Percuma harta yang banyak, percuma kekuasaan yang besar, kekuasaan yang luas, percuma jabatan yang tinggi, percuma ketenaran, popularitas, tidak ada, percuma kawan-kawan, tidak ada yang bisa membantu. Ya. Tidak ada yang bisa membantu sama sekali. Ini tafsiran pertama, itu tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Tafsiran yang kedua, waqila man raq, dari sama raqa, yaitu siapa yang mau angkat ruh ini. Ini pendapat kedua. Allah sedang berbicara tentang ruh orang kafir. Ruh orang kafir. Ketika dia dikeluarkan, maka keluar bau yang sangat busuk. Malaikat maut sudah mencabut nyawanya, kemudian diserahkan kepada malaikat. Jadi proses pencabutan nyawa, malaikat cabut dulu. Setelah itu diserahkan kepada, kalau bukan malaikat azab, malaikat rahmat. Kalau bukan malaikat azab, malaikat rahmat. Jika diambil ruhnya oleh malaikat rahmat, dibawa ke langit, maka insya Allah dia masuk surga. Tapi kalau dibawa oleh malaikat azab, maka niscaya dia akan diazab di alam barzah dan seterusnya sampai hari kiamat. Nah, karena ruh ini baunya busuk, ya, mengeluarkan bau yang sangat busuk, maka malaikat azab pun bertanya, siapa yang membawain? Mereka tidak suka dengan ruh ini. Jadi mereka, siapa yang membawa ke atas? Karena busuknya bau ruh tersebut yang mungkin tidak kita cium, tapi dicium oleh malaikat, sehingga mereka enggan seakan-akan membawa ruh ini, tetapi tugas mereka harus membawa ruh ini. Sehingga dikatakan waqila man raq, dikatakan siapa yang membawa ruh ini? Enggak ada yang mau, tapi harus dibawa. Karena saking busuknya ruh tersebut. Wa dhanna annahu al-firaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, dhanna annahu al-firaq, dan dia menyangka bahwasanya inilah perpisahan. Dhanna di sini
Kata para ulama maksudnya tayaqqan, dia telah yakin bahwasanya dia akan berpisah. Ketika ruhnya sudah di sini sudah selesai. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya, maka dia yakin dia akan berpisah. Tapi perpisahan kali ini tidak seperti perpisahan biasa. Perpisahan biasa masih ada harapan ketemu lagi. Perpisahan biasa mungkin dari kejauhan kita masih bisa kontak-kontakan dari kejauhan. Perpisahan kali ini benar-benar perpisahan yang tidak ada kembali lagi kecuali hari kebangkitan. Wa dhanna annahu al-firaq, maka dia yakin pada hari tersebut dia akan berpisah dari hartanya. Dia akan berpisah dari orang-orang yang dia cintai. Dia akan berpisah dari orang yang terdekat dengannya. Makanya dikatakan seorang penyair mengatakan, "Thamaniyatun la budda minha 'alal fata. Tajri alaihi la budda tajri alaihi thamaniyah." Ada 8 perkara yang harus melewati seorang pemuda. Dan 8 perkara tersebut pasti melewati sang pemuda tersebut. Yang tidak bisa kita, semua orang pasti melewati 8 perkara tersebut. Itu 8 perkara tersebut apa? Sururun, ya. Ya, wahammun, kebahagiaan dan kesedihan, kegelisahan, ya. Wajtima'un waftirakun, ya, perjumpaan dan perpisahan. Usrun yusrun, kemudahan dan kesulitan. Tsumma saqmun wa afiyah, kemudian sakit maupun sehat. 8 perkara yang pasti melewati kita semua, ya. Kita semua pernah bahagia, kita semua pernah sedih. Kita semua pernah sakit, kita semua pernah sehat, ya. Kemudian kita pernah mengalami kesulitan, kita pernah mengalami kemudahan, dan kita pernah berkumpul dan kita pernah berpisah. Kita pernah berkumpul, kita pernah berpisah. Makanya Jibril alaihissalam menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, ya. Cintailah siapa yang kau suka, ya Rasulullah, sungguhnya kau akan berpisah darinya. Kau akan berpisah darinya. Dan ini hari yang sangat berat. Dan kita tahu bahwasanya di dunia itu tidak ada yang sempurna. Semakin kita mencintai seseorang, maka perpisahan semakin terasa berat. Semakin kebahagiaan kita rasakan, resikonya penderitaan yang semakin berat. Seorang mencintai anaknya dengan cinta luar biasa dan dia bahagia luar biasa. Tapi ketika berpisah dari anaknya, dia merasa sangat sulit yang luar biasa. Dan itulah kehidupan dunia. Enggak ada yang sempurna. Adapun kebahagiaan yang abadi tanpa perpisahan cuma di surga sana. Maka lihatlah bagaimana kondisi orang ini, kesulitan yang dia hadapi, sakaratul maut, ruh yang akan keluar. Secara fisik dia merasa kesakitan, secara mental dia juga merasa hal yang sangat berat. Dia yakin dia akan berpisah. Perpisahan kali ini tidak biasanya. Dia akan sendirian, diambil oleh malaikat. Tidak ada yang menemaninya. Teman dekatnya tidak ada yang menemaninya. Istri tidak menemaninya, anak-anak tidak menemaninya. Ya. Semuanya akan meninggalkannya. Bagaimana kondisi orang kalau ternyata dia dalam kondisi tidak bertakwa kepada Allah? Sungguh ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Secara fisik dia kesakitan, maupun secara mental dia menderita. Inilah Allah sebutkan tentang kondisi orang tersebut. Allah mengatakan wa dhanna annahu al-firaq, maka pada saat itu dia yakin dia akan berpisah, ya. Ini syarat ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk mengalami kesendirian, ya. Saya sering sampaikan hal ini. Kita semua nanti akan sendirian. Ketika dicabut nyawa, kemudian dikembalikan lagi dimasukkan alam barzah, kita kemudian ditinggalkan oleh orang tercinta. Makanya Nabi SAW sebutkan ketika seorang dikubur, Nabi SAW mengatakan, yatba'ul mayit thalath, fayarji al-ithnan wa yabqa wahid. Mayat akan diikuti oleh 3 perkara, 2 kembali, 1 tinggal bersama dia. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Itu keluarganya, hartanya dan amalnya. Adapun keluarga dan hartanya akan meninggalkan dia. Ada yang mengatakan harta maksudnya budak-budaknya. Ya, kalau kita bilang harta maksudnya adalah mobilnya, kekayaannya, semua akan dia tinggalkan. Ya. Mungkin sebagian hartanya ikut ke kuburan, mobilnya orang ngantar dia pakai mobil dia. Ya. Atau pembantunya ikut mengantarnya, kalau dia punya budak zaman dulu ikut mengantarnya, keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Namun semuanya akan balik, meninggalkan dia sendirian. Ya. Ini akan kita alami semuanya. Ya. Yang istri dulu mengatakan kita hidup semati, sehidup semati, ternyata semati sendirian, tidak ada sehidup apa? Semati. Dia tidak mau mati sama kita, ya. Dia akan meninggalkan kita. Entah istri tersebut akan menjanda sampai meninggal,
atau dia nikah lagi sama laki-laki lain kemudian melupakan kita. Ya. Kalau ternyata laki-laki tersebut lebih soleh daripada kita, dia bilang kurang ajar dulu suami saya yang dulu. Dan kita akan sendirian. Anak-anak yang kita cintai pun akan meninggalkan. Ini kenyataan pahit yang akan kita alami semua. Dan di antara kesedihan yang Allah sebutin, atau Nabi SAW sebutkan, yaitu mayat mendengar derap langkah kaki yang meninggalkan dia. Jadi kesedihan tersebut dia rasakan. Sampai Allah membuat dia mendengar. Asalnya mayat tidak bisa mendengar, tapi dia dibuat mendengar khusus. Bukan mendengar semua kejadian. Mendengar bagaimana langkah kaki, suara terompah meninggalkan kuburan. Situlah semakin bertambah kesedihannya. Kita itu udah yakin bosnya dia sedang bersendirian dalam kehidupan yang baru, dalam kegelapan yang baru. Oleh karenanya Alqamah rahimahullah ketika menghadiri jenazah, maka dia berkata, amma hadza faqad qamat qiyamatuhu. Adapun si fulan yang meninggal ini telah tegak hari kiamatnya. Telah tegak hari kiamat. Maka dikatakan man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Kita enggak usah tunggu hari kiamat nanti ketika bumi dihancurkan kemudian dibuat bumi yang baru. Siapa yang meninggal selesai, telah tegak hari kiamatnya. Maka itulah hari perpisahan yang sangat berat. Yang akan kita lewati seluruhnya. Kita sekarang kita di dunia ini, kita sedih ketika ada orang yang kita cintai meninggalkan kita. Satu orang aja. Kita padahal masih hidup dan masih ada teman-teman yang lain. Masih ada orang kita cintai masih banyak ya. Taruhlah ibu kita meninggal, kita masih ada orang kita cintai, istri kita, anak-anak, kakak adik. Itu pun kita sudah sedih luar biasa. Bagaimana pahitnya ya kehidupan ketika itu. Bagaimana lagi kalau kita yang meninggal dan kita meninggalkan semua orang. Tidak ada teman ngobrol, tidak ada teman-teman bercengkrama. Masa-masa yang lewat, yang indah lewat semuanya. Oleh karenanya kata Allah wa dhanna annahu al-firaq, maka dia yakin itu adalah perpisahan yang sungguhnya, perpisahan yang sungguhnya. Dia yakin akan segera berpisah dari dunia ini. Kemudian Allah berfirman, wal tafatis saqu bis-saq. Maka sak menempel pada sak yang lain. Sak ini secara bahasa artinya betis. Ketika itu betis menempel pada betis yang lain. Ya. Ada beberapa tafsiran tentang hal ini. Ada yang mengatakan ketika seorang mau meninggal dia sudah tidak berkutik, sudah betisnya tidak bisa dia gerakkan seenaknya. Betisnya otomatis menempel dengan yang lainnya. Kekuatan hilang seluruhnya ketika itu. Ada yang mengatakan betisnya mengering. Ada yang mengatakan kalau betisnya terbuka diikat dengan kain kafan sehingga tempel ini tidak bisa apa-apa. Dia tidak berkutik. Wal taffatis saqu bis-saq. Ini tafsiran pertama berdasarkan zahir ayat. Tafsiran kedua, mereka menafsirkan ini adalah kiasan karena sak dalam bahasa Arab terkadang maknanya adalah kesulitan yang berat. Seperti dikatakan dalam bahasa Arab, qamatil harbu ala saqin. Perang dalam kondisi sudah bergejolak berat. Jadi sak maknanya apa? Berat. Dan orang Arab tidak mengungkapkan sesuatu yang berat dengan sak kecuali sudah sangat berat sekali. Kecuali sudah sangat berat sekali. Makanya ini kondisi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tafsirkan dengan tafsiran kedua wal taffatis saqu bis-saq, maksudnya kesulitan menempel kesulitan, yaitu kesulitan yang bertumpuk-tumpuk. Kepayahan yang bertumpuk-tumpuk yang dialami seseorang ketika akan meninggal dunia. Di antaranya kesulitan tersebut adalah kesulitan meninggalkan orang-orang yang dia cintai. Kesulitan meninggalkan dunia yang selama ini sudah dia kumpulkan. Yang dia sudah bersusah payah mengumpulkan dunia tersebut ternyata harus dia tinggalkan. Itu berat. Ya. Kesenangan yang selama ini dia rasakan dia harus apa? Tinggalkan. Itu berat. Kemudian bertemu dengan keberatan kedua, yaitu dia harus dicabut nyawanya untuk diminta pertanggungjawaban, untuk ditanya oleh mungkar dan nakir, maka berkumpullah kesulitan dengan apa? Kesulitan. Ini pendapat ini. Ada yang mengatakan bahwasanya wal tafatis saqu bis-saq itu kesulitan ketika sakaratul maut, dia mengalami kesulitan sebelum mati. Kemudian kesulitan ketika ihtidar, ketika nyawa dicabut, kesulitan berkumpul dengan kesulitan. Wal tafatis saqu bis-saq. Bukan sembarang kesulitan yang sangat berat ya. Ya tidak usah kita sebagian kita terkena waktu kena Covid, sakitnya kayak apa? Saya alhamdulillah ditakdirkan kena Covid, Omikron tapi
Itu pun pusing kepala, badan pegel semua, sakit nggak enak luar biasa. Alhamdulillah saya cuma rasakan mungkin cuma sehari. Karena segera dibawa rumah sakit, kemudian disuntik, alhamdulillah kemudian hilang. Tapi bagaimana orang yang sampai seminggu, 2 minggu, sakitnya sangat tidak menyenangkan. Bagaimana orang yang susah bernapas, saturasi oksigen sangat rendah, sulit sehingga dia susah mencari nafas. Dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Itu semua adalah penyakit-penyakit yang mungkin masih bisa dihadapi. Ini kematian, sakaratul maut, nyawa dilepas dari raga. Makanya Allah mengatakan wal taffatis saqu bisaq, maka menempelah kesulitan dengan kesulitan yang lain, kesulitan yang sangat berat ya. Kesulitan meninggalkan dunia dan kesulitan untuk menghadapi hari akhirat. Oleh karenanya ikhwan, dunia ini kalau antum punya kelebihan harta jangan terlalu bermewah-mewah, jangan ya. Nanti antum berat meninggalkannya. Kalau bikin rumah jangan terlalu mewah. Kalaupun punya uang bikin kolam renang jangan terlalu mewah. Nanti ninggalinnya berat. Waduh, sudah indah-indah saya bikin, ternyata saya mati ya, berat. Kalau beli jam jangan terlalu mahal ya. Nanti meninggal, aduh jamnya mahal sekali, meninggal gimana? Berat ya. Sehingga karena semakin orang cinta sama dunia dia semakin merasa berat. Otomatis semakin dia namanya saya katakan tadi, kaidah dalam dunia ini, semakin kita cinta kepada suatu, semakin berat perpisahan, ya atau tidak? Itu sudah jelas. Kalau antum sangat cinta sama istri, perpisahan berat atau tidak? Tapi kalau antum tidak cinta, perpisahan alhamdulillah. Sudah selesai. Tapi antum cinta berat. Antum cinta sama orang tua, semakin cinta orang tua dipanggil Allah semakin berat. Kesedihan luar biasa. Sakit hati ini ketika yang kita cintai kita harus berpisah darinya. Demikian juga dunia. Kalau seorang semakin cinta dari dunia, dia ambil Allah sedikit, dia sedihnya luar biasa. Kenapa? Cintanya kepada ini terlalu dalam. Kita di dunia saja, dunia kita diambil, kita sakit hati. Ada sesuatu yang kemudian misalnya mobil kita cintai ketabrak, nggak usah ketabrak, kegores saja sakit hati. Seakan-akan hati kita yang tergores. Bagaimana kalau kemudian kecelakaan? Sakit. Karena ini kita cinta luar biasa. Nah, bagaimana kalau kita meninggalkannya selama-lamanya? Kita tinggalkan dan tidak ada gantinya. Kalau kita belum meninggal, kita masih bisa cari gantinya. Apapun yang kita tinggalkan, mungkin masih bisa kita cari gantinya. Tapi kalau ketika meninggal, tidak ada lagi gantinya. Maka di antara keberatan yang kesulitan yang dialami seorang ketika dia mau meninggal, dia merasa berat meninggalkan dunia yang sangat dia cintai tersebut.